Ibu cuma ikan roti sih.
terhormat Saudara Bupati atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang terhormat Saudara Unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Ketapang beserta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Dan para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang di mana saja berada. Hadirin peserta rapat yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di ruangan rapat paripurna DPRD guna mengikuti acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap 8 raperda sekaligus penetapannya jadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang, yaitu peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa Titi Sinar Penjuring. 4. Rancangan peraturan kependudukan tahun 2025-2045. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa Titi Sinar Penjuring. 4. Kedua, atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saudara Sekretaris Daerah dan hadirin peserta rapat yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa guna memohon petunjuk dan bimbingannya, agar rapat paripurna pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembacaan doa dimohon kesediaan Bapak Nur Syiri. Kepada Bapak Nur Syiri kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saudaraku yang muslim, saya untuk memimpin doa dan sehormat saya kepada saudara-saudaraku yang non muslim, saya mohon dengan hormat, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hadirin yang saya hormati, mari doa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami persembahkan segala puji dan syukur kehadapan Engkau
Salawat serta salam kami persembahkan ke hadapan ikutanmu, Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ke hadapan Engkau pula kami tundukkan kepala, menengadakan tangan seraya memohon ampun dan taubat ke hadapan Engkau. Ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami semua untuk melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan praksi pada pagi ini. Ya Tuhan kami, Engkau akan menyaksikan apa yang akan kami perbuat. Oleh karena itu, jadikanlah kami ini sebagai khalifah atau pelayan-pelayan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami semua, jasmani ataupun rohani, serta jiwa yang kuat untuk bisa berbuat baik bagi bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Ketapang ini. Kami memohon kepadamu, berikanlah didik kasih sayang kepada kami, sehingga di antara kami bisa mengayomi, menyayangi antara lembaga ini, ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami, apabila langkah kami ini mulai menjauh dari jalan-Mu, tariklah kami kembali dengan lembut. Jangan biarkan kami menemukan kebahagiaan di tempat yang membuat kami lupa kepadamu Tuhan. Akhirnya kepada Engkaulah kami berserah diri ya Tuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Azim, Rabbana ya Rahim, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nur Siri yang telah memimpin pembacaan doa pada rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, masa persidangan kedua rapat paripurna kedua, tahun 2025-2026, dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan rapat paripurna hari ini, perlu kami beritahukan bahwa anggota Dewan yang hadir berjumlah 35 orang, yang tidak hadir 10 orang. Dengan demikian berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf B, Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2024, tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna ini dapat dilanjutkan. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, selanjutnya perlu kami beritahukan bahwa ada 8 raperda yang telah dibahas DPRD melalui pansus bersama dengan pemerintah daerah. Terhadap raperda hasil pembahasan pansus tersebut yang telah dinyatakan final dan sudah mendapat hasil evaluasi dan fasilitasi dari gubernur, dan segera untuk mendapatkan persetujuan DPRD dalam rapat paripurna hari ini. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, langsung kita ke acara pokok dengan memberikan kesempatan yang pertama kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi Partai Golongan Karya kami persilahkan.
pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang 8 Raperda Kabupaten Ketapang sekaligus penetapan menjadi Perda Kabupaten Ketapang pada hari Senin 19 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basegat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan para anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati Ketapang, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Kepala Bagian di lingkungan Setda Ketapang, Camat se-Kabupaten Ketapang, yang terhormat hadirin dan segenap undangan rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, para wartawan dari berbagai media cetak dan media elektronik, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Ketapang dimanapun berada, yang menangkap siaran rapat paripurna ini yang berbahagia. Sebelum saya membacakan pendapat akhir fraksi, perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkahnya sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Dengan setulusnya, perkenankanlah kami atas nama fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna yang terhormat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang 8 Raperda Kabupaten Ketapang sekaligus penetapan menjadi Perda Kabupaten Ketapang. Fraksi Partai Golkar juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, pimpinan dan anggota Pansus dan pihak terkait yang telah memfasilitasi dan bekerja keras dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang. 8 Raperda Kabupaten Ketapang sekaligus penetapan menjadi Perda Kabupaten Ketapang. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya, kami sampaikan kajian dan telaah rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang 8 Raperda Kabupaten Ketapang sekaligus penetapan. Menjadi Perda Kabupaten Ketapang sebagai berikut. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan hasil bahasan laporan yang disampaikan pansus-pansus dan dalam rapat kerja pansus yang sudah kita sama-sama selesaikan, di mana menghasilkan sebagai berikut. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025 sampai 2045. Raperda tentang pemekaran Desa Titi Sinar Penjuring.
Raperda tentang pemekaran Desa Kumpai Panjang, Raperda tentang pemekaran Desa Sedawak, Raperda tentang pemekaran Desa Danau Pakit, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang kedua, fraksi Partai Golkar mengapresiasi pembuatan peraturan daerah ini, di mana peraturan daerah ini dapat dijadikan landasan peraturan perundang-undangan di daerah Kabupaten Ketapang tentang 8 raperda di atas menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Hanya kami berharap besar setelah raperda ini dibuat menjadi peraturan daerah, harus segera direalisasikan serta disosialisasikan secara menyeluruh ke lapisan masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan pelaksanaan perda tersebut. Yang ketiga, fraksi Partai Golkar juga meminta beberapa hal sebagai berikut. Fraksi Partai Golongan Karya meminta pemerintah Kabupaten Ketapang dapat memacu kinerja yang lebih cepat tentang kebijakan prioritas, sehingga implikasi masyarakat dapat merasakan kesejahteraan itu. Meminta raperda yang akan ditetapkan menjadi perda diharapkan dapat menjaga dan menyelesaikan masalah serta dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Ketapang. Fraksi Partai Golongan Karya meminta efektivitas belanja dan memastikan anggaran pemerintah daerah tahun 2026 dialokasikan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Ketapang. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, mendasari kesimpulan dari hasil-hasil pansus dan lain-lain terkait, serta yang kami uraikan di muka, dengan selalu memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diawali dengan mengucap dengan nama Tuhan, fraksi Partai Golkar Kabupaten Ketapang dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang 8 raperda Kabupaten Ketapang, sekaligus menetapkan menjadi perda Kabupaten Ketapang agar selanjutnya dijadikan peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Akhirnya, kami atas nama segenap anggota fraksi Partai Golkar menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Mia Gayatri, Sekretaris Polonius Polo, Juru Bicara Hendri Wijaya. Terima kasih.
Terima kasih kepada fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Saudara Hendri Wijaya yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap saran, pendapat, serta koreksi yang disampaikan fraksi Partai Golongan Karya tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya, kami persilakan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap 8 rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045, pembentukan Desa Titik Sinar Panjang, pembentukan Desa Kumpai Panjang, pembentukan Desa Sedawak, pembentukan Desa Danau Pakit, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin ka Asaruga, Basengat ka Jubata. Mereka. Yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Yang ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Saudara Forkompinda Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta staf ahli dan para asisten Setda Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang beserta staf. Yang saya hormati saudara-saudari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati saudara pimpinan BUMD, BUMN, instansi vertikal Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati saudara-saudari para undangan dan pendengar siaran radio pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dalam rangka sidang paripurna ini. Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah atas dedikasi dan kerja dalam melaksanakan roda pemerintahan serta pembangunan wilayah Kabupaten Ketapang. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hadir sebagai representasi politik yang memiliki tanggung jawab historis dan ideologis untuk memastikan pemerintah Kabupaten Ketapang berjalan di atas penjabaran Pancasila 1 Juni 1945, yakni berpihak pada rakyat kecil, berkeadilan, berdaulat. Dengan ini menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak. Fraksi PDI Perjuangan mendukung konsep Kabupaten Layak Anak dan mendesak kerja nyata untuk implementasi dan konkret dengan fokus pada pelindungan anak dan dampak negatif. Media sosial, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif terlarang. Pemberlakuan jam wajib belajar malam, pencegahan dan pelindungan terhadap kejahatan, kekerasan dan pelecehan seksual, serta menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah Raperda untuk dipergunakan sebagai pedoman jelas untuk pemenuhan hak-hak anak melalui kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi humanis, mengintegrasikan kebijakan yang menjamin hak-hak dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Huruf A. Konsep Kabupaten Layak Anak harus diwujudkan secara konkret dan mendesak. Penyusunan Raperda terkait untuk menjadi landasan hukum yang jelas. Poin B. Melakukan pendampingan dan bimbingan nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para orang tua tentang pentingnya hak dan perlindungan anak. Huruf C. Melakukan pembangunan berkesinambungan terhadap kualitas dan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, agar setiap anak mendapat akses untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gizi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang. Huruf D. Bersama seluruh jajaran pemerintah dan unsur Forkopimda untuk bekerjasama memastikan perlindungan terhadap anak, terhadap kekerasan fisik dan mental, ancaman eksploitasi tenaga kerja anak, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkotika, dan zat adiktif terlarang. Huruf E. Mendorong pemberlakuan jam wajib belajar anak dengan peraturan yang tegas tentang jam aktivitas malam anak di luar rumah. Huruf F. Mendorong integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak berdasarkan sistem pembangunan berbasis hak anak. Huruf G. Memastikan monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dan seluruh jajaran dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan hak tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Kota Ketapang sebagai Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya, Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. Raperda ini diharapkan sebagai payung hukum strategis untuk mengarahkan pembangunan kependudukan dalam periode jangka panjang dengan menekankan pada perencanaan terintegrasi, berlandaskan pada kualitas SDM dan optimalisasi perencanaan berbasis data. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan harus mampu untuk mengintegrasikan berbagai variabel ke dalam rancangan pembangunan sehingga dapat dicapai hasil pembangunan yang maksimal dan terukur. Berikut adalah poin-poin pokok tanggapan fraksi terkait Raperda tersebut. Penerapan Raperda ini harus mampu mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan, kualitas, kuantitas, persebaran dalam satu kebijakan 5 tahun yang terarah. Pentingnya pembangunan kependudukan yang sistematis dan berkesinambungan termasuk ketahanan keluarga untuk menghadapi tantangan dinamika pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan Raperda ini harus menjadi alat untuk membenahi kota agar menjadi layak huni, aman, dan nyaman. Agar dokumen menggunakan data kependudukan yang tepat sebagai dasar perencanaan yang akurat, termasuk dalam penyusunan 5 pilar kependudukan, pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan data dan administrasi kependudukan. Pembangunan desa titik baru, pembangunan desa titik sinar panjang, pembentukan desa kumpai panjang, pembentukan desa sedawak, dan pembentukan desa danau pakir.
Raperda pembentukan 4 desa tersebut sudah memenuhi tahapan administrasi. Dari pengajuan proposal sudah dilaksanakan kajian dan analisa penentuan kelayakan pembentukan desa, penetapan batas wilayah, dan pembentukan struktur organisasi desa. Dengan adanya pemekaran wilayah desa tersebut, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dikarenakan memperpendek rentang kendali pemerintah dan mendekatkan pelayanan administrasi masyarakat, pada akhirnya bermuara pada terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan terciptanya sumber perekonomian baru di tingkat lokal. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung rancangan perda tersebut dengan landasan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang berkelanjutan secara adil dan merata. Selanjutnya, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Baru Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Serta penyesuaian aturan teknis dalam pemungutan suara agar lebih demokratis dan tertib administrasi. Diharapkan dengan penyesuaian peraturan daerah ini akan terwujud stabilitas desa sehingga dapat lebih berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Dengan catatan harus dilakukan perbaikan tata kelola yang menekankan bahwa perubahan aturan tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan politis praktis sesaat, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Telah politik fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap revisi peraturan daerah mengenai perangkat desa termasuk Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan perubahan berfokus pada penguatan tata kelola, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan. Berikut adalah poin-poin berdasarkan data berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di daerah. Setelah revisi Perda disahkan, pengangkatan perangkat desa untuk mengisi jabatan yang masih kosong harus segera dilaksanakan. Harus diberikan perhatian khusus pada keterwakilan perempuan dan jajaran perangkat desa. Pengangkatan dan perhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan secara sepihak atau sembarangan oleh kepala desa. Pemberhentian harus sesuai dengan prosedur, termasuk berkoordinasi dan konsultasi pada camat dan tidak boleh melanggar aturan. Perubahan pada yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik harus mendapat perhatian dan dukungan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan, catatan, dan evaluasi tersebut di atas, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Ketapang menyatakan menyetujui 8 rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih atas perhatian pimpinan rapat dan hadirin yang kami muliakan. Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam membangun Kabupaten Ketapang yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Merdeka! Ketapang, 19 Januari 2026, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, tahun 2024-2029, Ketua Antoni Salim, Sarjana Hukum, Sekretaris Belis Aryan, Sarjana Ekonomi, Juru Bicara Marjuki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata linyu bacura minta saruga bas sengat kayu patah.
Terima kasih kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Saudara Marjuki telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Perjuangan tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi Gerindra kami persilahkan. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra terhadap 8 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Pertama, Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dua, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. Tiga, Raperda tentang pembentukan Desa Titisinar Penjuring. Empat, Raperda tentang pembentukan Desa Umpai Panjang. 5. Raperda tentang pembentukan Desa Sedawak. 6. Raperda tentang pembentukan Desa Danau Pakit. 7. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 8. Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalido Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubatan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat saudara-saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat saudara-saudara pimpinan instansi vertikal. Yang terhormat saudara sekretaris daerah, asisten sekda, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor dan kepala bagian lingkungan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Juga yang saya hormati para awak media dan pendengar siaran radio pemerintah daerah, para pengguna media sosial lainnya, serta undangan yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Ini kita kesehatan dan kemudahan serta dalam melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap 8 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Juga kepada sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi kegiatan rapat paripurna ini hingga dapat terlaksana pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang nomor 11 tahun 2025 tanggal 17 November 2025 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Adapun rancangan peraturan daerah yang dibahas adalah berjumlah 8 raperda seperti yang kami sebutkan di atas, yang terdiri dari 3 panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini, tentu fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus DPRD yang telah menyelesaikan
pembahasannya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap 8 Raperda Kabupaten tersebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, untuk Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu menjadi perhatian untuk dalam beberapa hal. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak didefinisikan sebagai Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah daerah atau kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasiskan hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Dengan demikian, apabila Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini telah disahkan dan ditetapkan, maka pemerintah daerah perlu menjalankannya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045 salah satu Raperda yang akan kita setujui untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Grand Design Bangunan Kependudukan adalah kerangka kebijakan jangka panjang yaitu 20 tahun. Hal ini telah memuat arah, tujuan dan program terintegrasi untuk mengatasi isu kependudukan, baik pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas pembangunan keluarga, penataan, persebaran, mobilitas, serta administrasi kependudukan. Kami dari fraksi Partai Gerindra berharap agar peraturan daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi acuan perencanaan bangunan daerah, mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Kemudian, Raperda tentang pembentukan desa, ada 4 desa, yaitu pembentukan desa Titi Sinar Penjuring di Kecamatan Tumbang Titi, pembentukan desa Kumpai Panjang di Kecamatan Tumbang Titi, pembentukan desa Sedawak di Kecamatan Marau, dan pembentukan desa Danau Pakit di Kecamatan Manis Mata. Dengan terbitnya 4 desa baru ini, berarti telah menambah jumlah desa kita yang ada di Kabupaten Ketapang. Kami dari fraksi Partai Gerindra tetap memberikan evaluasi, koreksi berupa saran dan pendapat terhadap terbentuknya beberapa desa baru ini. Pembentukan desa baru atau pemekaran desa harus mampu meningkatkan beberapa aspek krusial demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan regulasi, baik itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan beberapa peraturan turunannya. Pembentukan desa harus mampu meningkatkan beberapa aspek, diantaranya pelayanan publik, mendekatkan pelayanan administrasi dan birokrasi kepada masyarakat hingga lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau. Kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Efektivitas penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa agar lebih baik, bersih, dan demokratis. Daya saing desa, meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk menjadi desa yang mandiri. Pemerataan pembangunan, memastikan pembangunan menjangkau pelosok desa yang sebelumnya terisolasi atau kurang terperhatikan. Secara singkat, pembentukan desa harus meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah menimbang dan perhatikan secara seksama
terhadap 8 raperda ini, yaitu raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045, raperda tentang pembentukan Desa Titik Sinar Pencuring, raperda tentang pembentukan Desa Kumpai Panjang, raperda tentang pembentukan Desa Sedawak, raperda tentang pembentukan Desa Danau Pakit, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan dan pemilihan kepala desa, raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan pemberian perangkat desa, maka kami fraksi Partai Gerindra dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima dan menyetujui 8 raperda tersebut untuk disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Demikian pendapat dari fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Semoga dapat dimaknai sebagai wujud kepedulian kami terhadap pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat kita jalankan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sebagai penutup, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Dan apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Ketapang, 19 Januari 2026, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Ketua RPUAD, Sekretaris Hakim SIP, dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Saudara R. Fuad telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi Gerakan Indonesia Raya tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Nasdem untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada perwakilan fraksi Nasdem kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap 8 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang 1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 2. Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. 3. Pembentukan Desa Titik Sinar Pencuring. 4. Pembentukan Desa Kumpai Panjang. 5. Pembentukan Desa Sedawak. 6. Pembentukan Desa Danau Pakit. 7. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 8. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adil Kak Talino, Bajurumin Kak Saruga, Bak Sengak Kak Jubata. Yang terhormat Saudara Bupati,
dan Wakil Bupati pada pagi hari ini diwakili Bapak Sekda. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang beserta jajaran. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang beserta jajaran. Yang terhormat Saudara staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, beserta Direktur Rumah Sakit Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang, para wartawan, media cetak, media elektronik, serta hadirin dan hadirat pendengar radio siaran pemerintah daerah kabupaten yang saya cintai. Pimpinan beserta hadirin sidang paripurna yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili fraksi Nasdem menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, ngerendesain kependudukan, pembentukan 4 desa baru, serta perubahan regulasi tata kelola desa di Kabupaten Ketapang. Penyampaian pendapat akhir ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan politik fraksi Nasdem dalam proses pembentukan peraturan dan peraturan daerah sebagai diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa setiap raperda yang diajukan merupakan upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendapat akhir ini, kami menyampaikan beberapa catatan, penilaian, dan sikap fraksi terhadap substansi dan urgensi raperda yang dimaksud. 1. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, fraksi Nasdem memandang bahwa raperda ini merupakan langkah progresif dan sangat strategis dalam mendorong terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Ketapang. Catatan strategis, hak atas pendidikan dan kesehatan. Penyusunan pasal-pasal harus menjamin aksesibilitas layanan pendidikan inklusif dan layanan kesehatan yang layak bagi anak-anak di wilayah terpencil. Infrastruktur ramah anak, pemerintahan daerah wajib menyediakan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau yang ramah anak, baik dari segi fisik maupun sistem keamanan. Koordinasi lintas OPD, perlu penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah agar kebijakan ini tidak berhenti pada tataran normatif semata. Pengawasan dan evaluasi, perlu diatur mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan dampak nyata bagi perlindungan anak. 2. Raperda tentang ngerendesain pembangunan kependudukan tahun 2025-2045. Fraksi Nasdem memandang ngerendesain pembangunan kependudukan merupakan kebijakan fundamental sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan. Catatan strategis fraksi Nasdem, analisis daya dukung. Rencana ini harus berbasis pada pemetaan wilayah dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Ketapang. Integrasi pembangunan. Pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjaga kualitas hidup penduduk secara jangka panjang. Indikator terukur. Penting adanya indikator keberhasilan yang terukur agar dapat dievaluasi secara berkesinambungan setiap tahapnya. 3. Raperda pembentukan desa
Desa Titi Sinar Penjuring, Desa Gumpai Panjang, Desa Sedawak, dan Desa Danau Pakit. Pembentukan desa-desa baru ini merupakan upaya nyata dalam mendekatkan pelayanan dan meningkatkan martabat kemanusiaan di tingkat desa. Catatan strategis fraksi Nasdem, partisipasi publik. Fraksi kami memandang penting pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan implementasi desa baru. Anggaran dan operasional, diperlukan penguatan dalam aspek anggaran awal dan SOP teknik agar desa baru langsung operasional. Sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh agar tercipta kesadaran kolektif tentang pembagian wilayah dan tata kelola baru. 4. Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, serta Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perubahan atas Perda Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perubahan ini adalah langkah antisipatif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam demokrasi tingkat desa. Catatan strategis fraksi Nasdem. Penegakan hukum. Fraksi Nasdem menekankan pentingnya sanksi dan penegak hukum yang tegas dan berjenjang bagi pelanggaran aturan pemilihan. Transparansi proses. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian harus berdasarkan data ilmiah dan proses yang partisipatif. Mekanisme koordinasi. Perlu rincian mekanisme koordinasi antara instansi daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan aturan terbaru ini. Pimpinan peserta sidang paripurna yang kami hormati, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka 8 raperda yang telah dibahas bersama ini tentu menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Fraksi Nasdem menegaskan komitmen untuk mendorong pengesahan raperda ini dengan catatan perbaikan yang telah disampaikan. Agar kebijakan ini memiliki daya upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kami berharap produk hukum ini dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan daerah yang berkeadilan. Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas secara seksama dan mendalam, serta mengharap penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, kami fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Ketapang menyatakan dengan ini menyetujui raperda-raperda tersebut untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Demikian pendapat akhir fraksi Nasdem ini kami sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Badromin Kak Saruga Bak Singa Kak Jubata. Fraksi Nasdem Ketua Irawan SAP Sekretaris Uti Mulyadi, Juru Bicara Ali Sadikin. Terima kasih kepada fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Saudara Ali Sadikin telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi Nasdem tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi Demokrat kami persilakan.
pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ketapang terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 2. Pembentukan Desa Titis Sinar Penjuring. 3. Pembentukan Desa Kumpai Panjang. 4. Pembentukan Desa Sedawak. 5. Pembentukan Desa Danau Pakit. 6. Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. 7. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. 8. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, beceramin ke surga, besengat ke jubata. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini diwakili Pak Sekda. Yang terhormat pimpinan segenap anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal pemerintahan Kabupaten Ketapang, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin undangan yang berbahagia. Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di forum yang terhormat ini untuk menjalankan tugas konstitusional kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang. Izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap 8 raperda dimaksud di atas. Pada kesempatan ini pula kami, fraksi Partai Demokrat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dalam keikutsertaan SKPD terkait bersama panitia khusus DPRD dalam proses pembahasan hingga tercapainya suatu kesimpulan pemahaman bersama dalam finalisasi atas draft rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Sidang Dewan yang terhormat dan para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang dimanapun berada. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Tentu undang-undang tersebut di atas dalam pelaksanaan di daerah membutuhkan peraturan daerah sebagai penjabaran teknis penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Secara umum, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dalam rangka rancangan peraturan daerah, dalam rangka peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak anak secara penuh. 2. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar setiap OPD menerapkan prinsip responsif anak mulai dari pendidikan, kesehatan, ruang rumah anak hingga layanan perlindungan. 3. Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya
memperkuat sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dan memastikan setiap kasus kekerasan ditangani cepat, profesional, dan berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. 4. Fraksi Partai Demokrat menilai keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, edukasi bagi orang tua, pelibatan tokoh masyarakat, serta dukungan dunia usaha harus terus ditingkatkan. Sidang Dewan yang terhormat. Kemudian mengenai rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa Titi Sinar Penjuring, Desa Kumpai Panjang, Desa Sedawak, dan Desa Danau Pakit dapat dipahami sebagai turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana prosedur pemekaran, pembentukan, penggabungan, penghapusan desa diatur melalui peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Dengan demikian, maka rancangan ini dapat mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, adil, merata, hingga dapat mengembangkan potensi desa, aksesibilitas, sarana dan prasarana pemerintah, pelayanan publik, dan sosial budaya. Dalam fraksi Partai Demokrat, Raperda ini merupakan raperda yang memiliki makna dan substansi yang strategis, akan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang memberi mandat agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Grand Design Pembangunan Penduduk Kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Maka fraksi Demokrat akan terus mengawal implementasi perda yang dimaksud dengan sejumlah catatan sebagai berikut. Pertama, agar perda ini mampu mengendalikan kualitas penduduk supaya dapat mengatur fertilitas, kelahiran, kematian, dan pertumbuhan penduduk agar seimbang. 2. Dapat meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan yang bertujuan agar manusia sehat, produktif, dan berdaya saing. 3. Pembangunan keluarga dan inklusi sosial agar mendukung keluarga yang sejahtera, tangguh, dan harmonis. 4. Penataan, persebaran, dan pengarahan mobilitas penduduk agar merata dan sesuai kapasitas daerah. 5. Pendataan data dan administrasi kependudukan sehingga dapat memperkuat sistem data dan dokumen kependudukan agar perencanaan dan layanan publik berbasis data lebih valid. Peserta sidang yang kami hormati, selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Fraksi Partai Demokrat berharap agar perubahan regulasi ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi desa, memperkuat legitimasi kepala desa terpilih, serta mendorong desa-desa di Kabupaten Ketapang menjadi lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Hadirin peserta sidang yang kami hormati,
Dengan catatan di atas, fraksi Partai Demokrat mendukung dan menyetujui rancangan peraturan daerah dimaksud di atas agar segera diterbitkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Demikian pendapat akhir fraksi dari Partai Demokrat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik selama proses pembahasan maupun dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, atas nama seluruh anggota fraksi Partai Demokrat memohon maaf, dan atas segala perhatian peserta sidang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino beceramin ka surga sekat ka jabata. Ketapang 19 Januari 2026. Fraksi Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Ketua Yankim SPD MPD, Sekretaris Nursiri ditandatangani juru bicara Edi Anjoyo. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Saudara Edi Anjoyo yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi Demokrat tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Hanurapan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi Hanurapan kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Hanurapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Kumpai Panjang. Yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Sedawak. Kelima, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Danau Pakit. Keenam, rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. Ketujuh, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Kedelapan, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bajuramin Ka Saruga, Besengat Ka Zubata. Yang saya hormati Saudara Bupati Ketapang yang diwakili Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpin Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD beserta seluruh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Asisten Sekda Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para kepala badan, kepala dinas,
Kepala Kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang saya banggakan mendengar siaran radio Kabupaten Ketapang dimanapun berada. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pendapat ahli fraksi Hanurapan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap 8 Raperda Kabupaten Ketapang. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di ruangan paripurna ini tanpa kekurangan satu apapun. Semoga kita selalu diberikan kekuatan di dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta paripurna yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Hanurapan, terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Hanurapan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap 8 Raperda Kabupaten Ketapang tahun 2026 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 DPRD Kabupaten Ketapang yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Dari hasil pembahasan 8 Raperda tahun 2026, fraksi Hanurapan menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting sebelum Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak atau KLA adalah kerangka hukum daerah untuk mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak, mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin hak-hak anak sesuai 5 klaster kompetensi hak anak. Raperda ini mencakup penetapan kebijakan, penguatan kelembagaan atau gugus tugas, UPTD, PPA, atau Forum Anak, perencanaan aksi daerah, indikator penilaian kelembagaan secara klaster, serta peran serta berbagai pihak, sehingga di kelurahan atau di desa layak anak. Tujuannya telah memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan anak di tingkat lokal dengan tahapan memulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan. Adapun substansi Raperda adalah mempunyai landas hukum yaitu mengacu pada Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan KLA dan peraturan terkait lainnya, serta mempunyai prinsip dasar agar mendiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi. Mengapa Raperda ini penting? Karena memberikan landas hukum yang kuat dan mengikat untuk penggaraan KLA di daerah, memperjelas tanggung jawab untuk memangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga menjadi dasar untuk penyusunan program dan anggaran KLA yang terintegrasi serta pemantauan dan evaluasi capaiannya. Kedua, sebelum penetapan rancangan peraturan daerah, Raperda tentang desa menjadi peraturan daerah, hal yang diperhatian khusus adalah kesesuaian substansi dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, hasil evaluasi atau fasilitasi, terutama oleh gubernur, bupati, serta kesesuaian dengan aspirasi masyarakat, baik masyarakat adat, dengan memperhatikan berbagai aspek yang mendapat perhatian khusus. Evaluasi dan harmonisasi yang harus menjadi perhatian, sehingga memastikan Raperda tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan telah melalui kajian serta verifikasi dan evaluasi.
Partisipasi dan aspirasi masyarakat sangat penting, memastikan adanya musyawarah desa dan penjaringan aspirasi dalam perumusan materi, muatan lokal maupun persamaan persepsi yang menjadi kesatuan dalam bentuk suatu desa persiapan menjadi desa definitif. Mengapa semua proses ini penting? Karena untuk memastikan bahwa perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dan memberdayakan masyarakat desa. Itulah yang sudah dilalui dalam pembahasan. Sehingga peraturan daerah tentang bentukan desa Titi Sinar Kuning Kecamatan Titi, desa Kumpul Penjang Kecamatan Titi, desa Sedawa Kecamatan Marau, dan desa Danau Kaki Kecamatan Mesmata dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK 2025-2045 disusun untuk menjadi peta jalan strategis jangka panjang, menjawab tantangan demografi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada peningkatan kualitas penduduk melalui 5 pilar utama: pengendalian kualitas, peningkatan kuantitas, pembangunan keluarga, penataan mobilitas, dan basis data kependudukan, agar penduduk menjadi aset pembangunan bangsa dan bukan beban, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang unggul, memastikan penduduk Indonesia menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berbudaya, siap menghadapi masa depan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan berwawasan kependudukan berjalan efektif dan terintegrasi, menjadikan penduduk sebagai kekuatan utama untuk mencapai kemajuan bangsa. Keempat, pentingnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Ini untuk menyesuaikan regulasi dan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, mengatasi celah hukum atau disharmoni, agar penyelenggaraan Pilkades di Ketapang lebih baik, adil, transparan, dan sesuai amanat peraturan perundang-undangan di atasnya, memastikan kepastian hukum, efektivitas, dan akuntabilitas proses pemilihan kepala desa. Alasan pentingnya perubahan kedua, agar harmonisasi dengan aturan di atasnya, pemerintah pusat seringkali mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah baru yang mengatur Pilkades, sehingga perda daerah harus diselaraskan agar tidak bertentangan. Secara ringkas, perda ini sangat penting karena menjadi instrumen hukum untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem tata kelola pemerintah desa di Kabupaten Ketapang, menjamin stabilitas dan legitimasi kepala desa terpilih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada akhirnya Fraksi Hanurapat menganggap rancangan peraturan daerah terhadap 8 perda telah selesai dalam pembahasannya. Maka dengan ini kami Fraksi Hanurapan menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang tahun 2026. Sehingga dan berharap kedelapan perda ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Demikian penyampaian pendapat dari Fraksi Hanurapan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sidang paripurna hari ini, saya selaku Ketua Fraksi Hanurapan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basenga Kajubata. Fraksi Hanurapan Dewan Wakil Rakyat Daerah Ketapang, Ketua Nasdian SEM, Sekretaris Julpan Teruna Esa. Terima kasih.
Terima kasih kepada fraksi Hanurapan melalui juru bicaranya Saudara Nasdiansa SEME yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi Hanurapan tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi PKB PKS untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada fraksi PKB PKS kami persilakan. Pendapat akhir fraksi PKB PKS tentang 8 raperda disampaikan pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang terhormat Bupati atau yang mewakili. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang dan jajaran eksekutif di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan instansi pemerintah yang hadir. Serta para awak media dan pemirsa radio Kabupaten Ketapang yang kami cintai. Tiada kata yang paling pantas selain ucapan rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat maupun anugerah yang lainnya, yang dengannya kita dapat melaksanakan rapat paripurna pendapat akhir fraksi tentang 8 raperda, sekaligus yang insya Allah semoga bisa ditetapkan menjadi perda di Kabupaten Ketapang pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi PKB PKS untuk menyampaikan pandangan akhir fraksinya, serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang hadir pada sidang paripurna hari ini. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, peraturan daerah adalah salah satu instrumen penting dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan daerah, agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan program-program pembangunan. Untuk itu, fraksi PKB PKS memberikan perhatian dan penekanan agar produk peraturan daerah betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Adapun tentang 8 rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas di DPRD melalui pansus-pansus, yaitu 1. Raperda perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 3. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 4. Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ketapang tahun 2045-2045. 5. Raperda Pembentukan Desa Titik Sinar Penjuring. 6. Raperda Pembentukan Desa Danau Pakit. 7. Raperda Pembentukan Desa Sendawa. 8. Raperda Pembentukan Desa Kumpai Panjang. Maka fraksi PKB PKS memberikan catatan penting terhadap raperda di atas. Di antaranya adalah: pertama, memberikan fokus kepada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pendampingan pembangunan yang ada di desa agar lebih efektif dan efisien, dan meminimalkan tindakan penyimpangan yang berakibat tindakan pidana terhadap penyelenggara dan aparatur desa yang akhirnya menghambat pembangunan di tingkat desa. Kedua, implementasi terkait Perda Pembentukan Desa-Desa Baru harus memastikan tidak ada konflik tapal batas dengan desa induk maupun dengan desa lainnya di kemudian hari. Dengan cara penetapan batas desa sejak tahap awal dengan disertai peta desa skala resmi dan koordinat geografis
serta dibuatkan berita acara kesepakatan tapal batas desa-desa terkait. Ketiga, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak harus didedikasikan untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, agar anak-anak kita bisa terhindar dari ekses-ekses negatif dari modernitas. Untuk itu, implementasi dari Perda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak harus memperhatikan peraturan daerah yang sudah ada, termasuk perlindungan anak dan Perda penyelenggaraan pendidikan. Keempat, implementasi Perda Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ketapang harus diwujudkan dengan program-program yang berbasis data lokal yang akurat, berorientasi jangka panjang, terintegrasi lintas sektoral, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, agar benar-benar menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Ketapang menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, kita ketahui setiap fraksi memberikan pendapat akhir hari ini, yang mana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengevaluasi dan memberikan catatan atau persetujuan terhadap raperda yang berpengaruh pada keputusan DPRD untuk menyetujui atau tidak menyetujui raperda ini. Untuk itu, kami fraksi PKB-PKS setelah melakukan pengkajian, diskusi, serta observasi lapangan terhadap raperda ini, berharap kepada pemerintah khususnya dan kita semua pada umumnya mensosialisasikan ke masyarakat bahwa raperda ini lahir murni memihak masyarakat Kabupaten Ketapang. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan jajarannya, rekan-rekan anggota DPRD, serta semua yang terlibat terhadap proses pembentukan raperda, yang moga-moga ini membuahkan hasil yang baik sebagai perda di Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini. Peraturan dan perundang-undangan, loyalitas, dedikasi, serta kerja keras yang telah dilakukan selama menjalankan roda pemerintahan selama ini. Semoga niat baik saudara-saudara sekalian menjadi amal dan mampu menjawab atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Ketapang. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, fraksi PKB-PKS, bahkan seluruh masyarakat Ketapang menaruh harapan dan berharap banyak kepada Bapak Ibu semua untuk membuat Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi PKB-PKS menerima dan mendorong 8 rancangan peraturan daerah ini untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Demikian pendapat akhir fraksi PKB-PKS ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Fraksi PKB-PKS, Fathul Bari SH Ketua, Muhammad Fuadi SSI Sekretaris. Terima kasih kepada fraksi PKB PKS melalui juru bicaranya Saudara Muhammad Fuadi SSI yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap saran dan pendapat serta koreksi yang disampaikan fraksi PKB PKS tersebut hendaknya menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan bersama pendapat akhir ke-7 fraksi DPRD melalui juru bicaranya terhadap 8 rancangan peraturan daerah tersebut. Dari apa yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi melalui perwakilannya, bahwa semua fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Anggota DPRD yang kami hormati, walaupun ke-7 fraksi telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang, namun kami akan menanyakan kembali kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat,
Apakah 8 rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang? Hadirin peserta rapat yang kami hormati, selanjutnya terhadap persetujuan ke-7 fraksi DPRD dimaksud akan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Ketapang dan terhadap rancangan keputusan DPRD tersebut akan kami mintakan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakannya. Kepada Sekretaris DPRD kami persilahkan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan 8 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang menimbang A. Bahwa sesuai ketentuan pasal 236 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk peraturan daerah. B. Bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. C. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap 8 rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan 8 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Sedawak. 4. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Kumpai Panjang. 5. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Danau Pakit. 6. Rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045. 7. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. 8. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kedua, selanjutnya agar Bupati Ketapang memproses keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Memperhatikan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 dengan acara penyampaian pendapat akhir praksi-praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 8 rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sedawak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kumpai Panjang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2045, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal Januari 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Ketua Ahmad Soleh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD dimaksud. Anggota Dewan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tentang persetujuan DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan 8 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, jika tidak ada hal-hal lain yang dianggap prinsip untuk disampaikan yang berkaitan dengan rancangan keputusan DPRD tersebut, maka kami ingin tanyakan kepada para anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tadi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Ketapang? Mengingat tidak ada hal-hal lain untuk disampaikan, maka kami selaku pimpinan DPRD sekaligus pimpinan rapat akan segera menandatangani keputusan DPRD Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2026 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan 8 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Ketapang dan sekaligus penyerahan keputusan DPRD tersebut beserta pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ketapang. Untuk itu kepada staf sekretariat DPRD supaya mempersiapkan penandatangan keputusan DPRD sekaligus penyerahannya. Kepada Saudara Bupati atau yang mewakili dipersilakan mengambil tempat di depan guna menyaksikan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Ketapang.
Anggota DPRD yang kami hormati serta seluruh undangan. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, maka kami ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara rapat ini hingga selesai. Berkilau indah permata berlian sebagai hantaran pernikahan sultan. 8 perda ditetapkan dengan keputusan kepada pihak eksekutif untuk disosialisasikan. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan kedua, rapat paripurna kedua tahun sidang 2025-2026 pada hari ini Senin 19 Januari 2026 kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Bas Sengat Ka Jubata. Sekian dan terima kasih.